Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Gimana trading hari ini ya? Semoga harapan saya teman-teman profit besar ya. Intinya di setiap bisnis pasti ada resiko lah ya. Tapi di cryptocurrency resikonya sangat kecil karena ya mungkin hanya turun aja ya. Nah, turun dalam arti bukan berarti loss, tapi mungkin bisa untuk ditunggu sampai naik ya. Nah, ini saya sharing sedikit ya. Memang sih saya udah uji coba terus, dan setiap kali saya nge-share itu saya sudah uji coba juga. Nah, ini saya ada uji coba, siapa tahu mau menggunakan strategi ini ya. Jadi ini contoh akun saya yang memang belum besar modalnya, dan profitnya belum besar juga. Tapi ya mungkin setiap hari ada profit ya, walaupun dikit ya. Nih ya, berarti ini transaksi ini ada juga minus sebenarnya nih. Perhatikan ya. Jadi ada yang profit nih sampai 3% nih cost nih. Dan ada minus nih 0%, 0,3. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Karena ada strategi yang saya mainkan, yaitu saya fokus pengembalian modal ketika market kelihatan kurang normal. Jadi contoh banyak yang merah-merah gitu kan. Nah, berarti jangan harapkan dulu take profit 1%. Nah, di take profit aja kalau misalnya sudah minimal 0,2% udah biru, itu di pause aja dan di clearance aja. Selamatin modal dulu maksudnya. Lalu kita pilih koin lain lagi yang mungkin masih minus, kita double beli ya, double modal, maka minus berkurang 50%. Nah, jadi saya akan fokus dulu untuk pengembalian modal. Nanti ketika sudah normal barulah kita order koin lagi ya. Ini contoh koin yang saya order. Di menu kuantitatif saya masih ada modal 273 dari modal 280 kemarin ya. Nah, ini ada Matic ya yang sudah floating 1,4%, dan dia sudah mengambil modal $42 dan sudah 3 kali margin, 3 kali pembelian ya. Nah, ini settingan saya yang terbaru. Ini sampai 10 level. Jadi per level itu saya margin naik-naik ya, 1%, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu multiply untuk beli 1 kali $10 maksudnya ya. Jadi ketika level 1 turun 1%, beli. Level 2 turun 2% lagi, beli. Jadi seterusnya. Nah, ini bisa tahan dengan market down sampai 55%. Artinya ketika capai 55%, lewat 55%, kita akan floating dan tidak ada modal untuk beli ya. Jadi ini untuk settingan tahan 55%, dan mungkin boleh digunakan juga, diuji coba. Dan buat saya ini yaitu tahan market sampai 50% aja. Nah, kalau sampai dia marketnya normal, ini bisa profit minimal 1% satu hari ya. Tentu kalau naik ya kita nggak usah hitung, pasti profit lah kalau naik. Nah, ada metode yang saya gunakan karena saya percaya koin ini akan mulai naik. Saya pilih cycle. Jadi teman-teman boleh lihat nih. Jadi ada Matic, ada BNB, BTC, DOT, ETH, UNI, XRP. Nah, teman-teman jangan keluar-keluar dari koin-koin ini ya. Jangan tergiur dengan koin lain. Cukup pilih koin yang ada di daftar saya ini ya. Nih, kalau kita pergi ke bentar. Nah, ini teman-teman boleh lihat di sini ada merah, merah tentunya floating. Di sini ada biru, biru sudah mau profit. Nah, di bawah ada hijau. Maksudnya apa? Nah, hijau ini adalah pending order. Jadi saya lagi menjaring koin-koin lain nih. Kalau yang koin bagus, saya pilih cycle atau one shot. Tapi kalau koin yang menurut saya masih lebih baik dari yang pertama, maka pilih pending order. Nah, pending order contoh begini. Teman-teman pilih salah satu koin ya. Seperti ini. Lalu teman-teman perhatikan di bagian tengah ini nih, ada, bentar, ini bisa tulis ya. Oke, bisa kayaknya nih. Oh ya. Nah, di first buy in amount ya. Ini teman-teman lihat 0,165 ya. Sedangkan harga yang saat ini adalah ini, bentar, hapus dulu. Nah, sekarang harga itu 0,18. Saya menunggu di harga ini. Nah, saya settingnya 10%. Nah, settingnya di mana? Settingnya boleh dari sini, menu kuantitatif, menu bat setting,
lalu per preset drop. Nah, artinya saya pengen semua koin itu prediksinya penurunannya sama. Jadi ketika saya klik 5 berarti 5%. Artinya ketika market turun 5%, maka robot ini akan membeli. Nah, maksudnya adalah saya menjaring semua koin ini, ketika ada yang menyentuh duluan 5%, maka modal saya keluar untuk itu. Tapi karena koin yang belum saya percaya, saya pasang 10%. Ya, teman-teman boleh jaring, terserah. 15% boleh, 20 boleh. Nah, artinya ketika kita pasang 10, maka modal kita akan keluar untuk beli. Nah, kita sudah pasang 10 ternyata masih turun, maka dia akan menggunakan margin ini. Nah, yang ini nih. Berarti first call 1 berarti ketika turun 1% dari 10% tadi, maka keluar modal. Nah, seterusnya. Artinya kalau kita pakai pending order, maka ketahanan modal kita bisa sampai 65% ya, karena 55 ini kan sudah di sini nih. Nah, 10% pending order. Jadi totalnya 65% tahan ya. Jadi teman-teman boleh gunakan ini. Kalau misalnya sudah floating, nggak usah khawatir, ditunggu aja yang sudah floating. Lalu mungkin siapin modal baru aja lah untuk settingan ini. Nah, kalau misalnya minus sudah terlalu besar, lalu khawatirnya teman-teman deposit, lalu si minus besar ini akan nyedot saldo, ya kan? Nah, kalau teman-teman pengen fresh, berarti yang ini contoh Matic lagi minus nih, di pause aja dulu ya. Klik pause dan biarkan dia nah nanti kan dia hilang dari daftar nih, ya kan? Nah, nanti teman-teman boleh cek di menu bawah, dia ada paling bawah nantinya. Ini kok aneh. Oh sorry, all. Nah ini, dia ada paling bawah nih, coba perhatikan ya, yang coklat itu, warna coklat sebelah kanan minus 1,35. Nah, artinya ketika kita tambah modal, si Matic ini tidak akan narik ya, jadi biarin aja. Nah, supaya kita bisa mulai barunya seperti apa, harus setting semuanya dulu, buat setting ya kan, pilih trade setting ya kan, misalnya ubah semua ini untuk 10 level ya kan, terus ini 1,1 atau 1,3 aja lah gitu kan, karena kita ngambil juga pending order kok, pending order sampai 10% ya. Nah, jadi 10 ini diubah aja, di sini 1 2 3 4, lalu sini 1 1 1 1, lalu konfirmasi. Setelah konfirmasi ya, di save, lalu pergi ke first preset drop ya, lalu masukin angka misalnya 10% gitu kan, lalu konfirmasi. Setelah itu balik dulu, refresh sedikit dulu ya, baru kembali lagi ke bot setting, lalu klik all, baru klik play atau start ya. Seperti itu caranya. Jadi artinya kita menjaring nih, koin mana nih yang lebih dulu turun 10% baru kita beli ya. Lebih baik, itu lebih aman daripada kita beli sekarang terus ketika turun 10% modal keluar lagi sehingga kita minus. Nah, jadi kalau dengan modal kecil ya baiknya kita menjaring seperti ini. Kalau dengan modal besar ya kadang saya berpikir beli aja semuanya asalkan kuat gitu kan. Tapi ya saya berarti teknik saya pakai itu teknik main kasar lah gitu kan, tanpa perhitungan. Jadi lebih baik kita setting seperti itu dengan modal kecil, itu kita bisa dapat koin murah gitu kan. Dan ya inilah hebatnya aplikasi ini, ada sistem pending order. Nah, kita harus gunakan fungsi ini. Karena sistem pending order tidak menarik modal kita di awal ya, kita tidak order dulu. Tapi kita sudah order, nanti ketika si koin menyentuh situ baru kita beli. Ya, ini luar biasa sekali, teman-teman silakan gunakan fitur ini. Ya, nanti ini cuman sharing-sharing secara spontan saya aja ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan silakan sampaikan di grup ya. Thank you.